Oke, Pak Hamzah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Oke. Ini kemarin itu Pak Hamzah ngabari saya kaitannya dengan terjadi apa ya? Kemarin katanya ada masalah di kelasnya Pak Hamzah, gimana Ada itu? beberapa masalah yang saya alami di kelas Pak. Mm-mm. Itu yang pertama tentang waktu. Waktu. Oke. Saya merasa kadang pembelajaran saya itu kekurangan waktu. Kekurangan waktu. Oke. Berarti kurang Karena waktu. beberapa materi yang sudah saya ajarkan harus saya ulang di awal, dan itu memakan waktu yang cukup lama. Karena kalau tidak seperti itu anak-anak kurang mengingat Pak. Kurang mengingat. Oke. Kadang saya ulang sedikit tapi masih belum ada, jadi kadang kebablasan. Oke, Jadi berarti- kebablasan, lebih banyak ngulangnya daripada materi yang selanjutnya. Jadi banyak waktu yang untuk mengulang. Oke, Seperti berarti itu masalah pertama. Oke, masalahnya berarti di sini adalah Pak Hamzah itu kekurangan waktu ya ketika Merasa pembelajaran. waktunya masih Oke, kurang. kemudian karena ada pengulangan ya, pengulangan materi seperti itu. Oke, berarti tujuan percakapan hari ini atau perbincangan kita hari ini, diskusinya yaitu tentang bagaimana atau fokusnya itu bagaimana Pak Hamzah mengatasi permasalahan terkait dengan kekurangan waktu dalam pembelajaran seperti itu. Oke. Kemudian kalau boleh tahu ini Pak Hamzah, penyebab kekurangan waktunya itu apa saja kira-kira, atau selama ini yang Pak Hamzah alami sampai waktunya kurang itu kenapa seperti itu? Jadi beberapa kali pembelajaran saya terapkan pengulangannya hanya sedikit, mengulang sedikit materi yang sebelumnya, melanjutkan materi berikutnya. Tapi ternyata materi yang sebelumnya setelah diajarkan itu anak-anak sudah lupa lagi Pak. Cara mengerjakannya, misal pengerjaan komposisi fungsi yang sudah saya ajarkan, kadang beberapa anak lupa. Kalau nanti saya lanjutkan, akan menyebabkan masalah baru. Masalahnya kemarin belum ingat, sudah diajarkan yang harusnya melanjutkan yang kemarin. Jadi saya mencoba untuk mengulang materi di awal, mengulang sedikit. Ternyata saya mengulang sedikit memakan waktu yang cukup lama, sekitar 10-15 menit untuk saya ngulang itu Pak. Akibatnya saya sampai di akhir, sampai pas refleksi itu tidak maksimal di refleksinya, sudah ada bel gitu. Itu yang saya alami. Nah, untuk yang saya ingin tanyakan itu bagaimana saya menyelesaikan itu agar saya tetap bisa ngulang, apakah harus diganti harus diganti dengan tidak mengulang materi, atau bagaimana? Saya masih belum menemukan itu Pak. Oke. Berarti di sini Pak Hamzah itu harus mengulang materi terlebih dahulu sebelum melanjutkan materi berikutnya ya. Seperti itu. Dan kemudian permasalahan yang Pak Hamzah alami yaitu waktu untuk mengulang materi itu ternyata berdampak pada kekurangan waktu di pembelajaran. Betul Pak. Tapi di sisi lain, ketika misalkan materi yang kemarin sudah disampaikan kemudian langsung dilanjutkan, maka siswa itu akan keteteran dalam pembelajaran. Oke. Yang akhirnya ketika direfleksi itu berarti Pak Hamzah kadang kurang maksimal ya. Seperti itu. Maksimal direfleksinya. Oke, berarti di sini Pak Hamzah punya masalah yaitu terkait dengan mengulang materi yang sudah disampaikan. Itu yang pertama. Sedangkan di sisi lain kalau misalkan tidak diulang, siswa itu lupa dengan materi yang sudah disampaikan. Kira-kira Pak Hamzah punya gambaran bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasi itu saya berapa kali muncul ide. Iya. Idenya memang tapi
nggak tahu ini hasilnya baik atau karena saya belum lakukan itu. Oh iya, oke. Ide yang saya munculkan itu, saya muncul ide bagaimana kalau di depan materinya tidak terlalu panjang, sekilas saja, tapi saya masukkan soal-soal, beberapa soal lah, 1 sampai 5 soal, agar anak berpikir lagi dengan soal itu. Jadi saya nggak terlalu banyak memakan waktu menjelaskan, diberikan waktu misal 1 atau 2 soal lah, 5 sampai 7 menit. Jadi saya memakan waktunya 5 sampai 7 menit saja. Oke, berarti seperti itu. Ini Pak Hamzah punya ide atau mungkin bisa jadi solusi ya Pak Hamzah. Bisa jadi solusi untuk mengatasi tadi mengulang waktu yang mungkin terlalu panjang, nanti mungkin diulang secara sekilas kemudian ditambah dengan latihan soal seperti itu Pak Hamzah. Betul. Oke. Kalau boleh tahu ini kaitannya dengan tadi seberapa maksimal ketika mengerjakan soal atau dengan tadi mengerjakan soal dengan mengulang materi gitu. Kalau menurut saya sih, kalau mengulang materi kan anak hanya memahami, mendengarkan. Itu yang saya lakukan, dan hasilnya itu anak hanya ingat. Hasilnya hanya ingat. Itu yang saya sudah lakukan. Dengan ide tadi saya berikan 1 atau 2 soal, anak mengingat sekaligus mengingat dan mengerjakan, itu kan double Pak. Jadi pemahamannya lebih. Entah itu saya buat dengan cara berdiskusi atau individu, kan nanti dilihat heterogen di siswanya. Kalau memang satu bangku itu tidak mudeng semua, kan harus dibikin ada beberapa diskusi, tempat untuk diskusi. Berarti ini secara tidak langsung sebenarnya Pak Hamzah sudah menemukan jawaban dari permasalahan Pak Hamzah terkait dengan waktu untuk pembelajaran yang dirasa kurang, yaitu dengan tadi mengulang materi yang mungkin memakan banyak waktu, dan punya ide Pak Hamzah untuk mengulang sekilas tapi dengan ditambah dengan latihan soal 1 atau 2 seperti itu. Kira-kira Pak Hamzah akan melakukan hal ini kapan ini? Untuk pembelajaran selanjutnya mungkin hari besok nemuin Pak, Rabu di hari Rabu di jam keempat. Di di kelas yang 11-6. Ini 11-6 yang kemarin sudah saya praktekkan itu Pak. Yang ceramah itu dulu kan belum saya praktekkan yang terkasih soal seperti apa. Berarti nanti kemungkinan akan dipraktekkan di hari besok ya, Rabu. Saya tunggu untuk kesuksesannya, kelancarannya mempraktekkan kegiatan tadi, yaitu adalah mengulang waktu sedikit dan diberi tambahan soal seperti itu. Dan saya tunggu pula nanti hasilnya seperti apa, kayak gitu. Semoga bisa mengatasi dari kekurangan waktu yang Pak Hamzah alami itu permasalahannya. Mungkin itu saja Pak Hamzah seperti itu. Ini kebetulan saya nanti ada jam mengajar juga, kayak gitu. Nanti bisa kita sharing lagi. Saya tunggu sharing berikutnya Pak Hamzah. Seperti itu. Cukup dulu ya Pak Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kenapa? Tambah sehat. Terus hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Berapa anak? 2, absen 2, 3 itu. Apa ini? Kemarin Pak Hari nggak berangkat ya? Enggak, baru hari itu. Oh iya, kemarin berangkat. Pas pelajaran pengantar berangkat. Terus selain Pak Hari ada Yogi Tri. Yuki. Yogi kan? Yuki. Oh, Yuki. Di bahasanya Yuki. Ya, Yogi Tri. Kenapa Yogi? ya. Mari. Ada yang dititipi surat? Itu ada di depan. Ada juga.
Pak Ali juga ada jerawatnya? Ada. Ya, oke. Semoga doakan cepat sembuh lah ya kalau sakit ya. Terus sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan dipimpin berdoa dulu. Jadi tempat duduk siap gerak. Doanya dalam hati aja ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang mengingat materi sebelumnya, kita belajar sudah sampai apa materinya? Inverse fungsi ya. Sudah sampai komposisinya kemarin? Komposisi itu yang F bundaran G, komposisi. F bundaran G diinverskan, terus G bundaran F diinverskan. F bundaran. Terus mengingat sedikit dulu ya, mengingat sedikit tentang inverse fungsi. Inverse fungsi yang pertama itu kita menginverskan fungsi f inverse x itu dimisalkan dengan y, dan di sini f x. Jadi kalau mau mencari nilai fungsi inverse fungsi dari x itu kita memisalkan dengan y, nanti hasilnya akan menjadi inverse x. Seperti itu. Masih ingat? Masih harusnya. Terus yang kalau gx sama ya. Gx hanya simbolnya saja berbeda. Berarti di sini dimisalkan apa? Y. Dimisalkan dengan y sama dengan ketemu ya g inverse x. Ini inverse-nya. Komposisinya juga sudah kemarin? Sudah ya. Komposisinya dari apa? F bundaran g inverse x. Ada dua cara penyelesaian. Yang pertama kamu komposisikan dulu, dikomposisikan, baru diinverskan, atau kamu inverskan dulu baru dikomposisikan. Kalau mau cari yang diinverskan dulu berarti akan berubah jadi apa? Kalau diinverskan dulu, G, bundaran G. Kalau diinverskan dulu kita balik ya, belakangnya ya. Bundaran G jadi G inverse bundaran F inverse X. Ini tuh hasilnya sama. Hasilnya akan sama. Kamu mengerjakan dikomposisikan dulu baru diinverse, hasilnya akan sama dengan yang sudah diinverse dan baru dikomposisikan. Kalau berbeda berarti kamu salah dalam pengerjaan. Karena ini sudah dibuktikan bahwa kanan dan kiri sama. Itu ya ingat yang kemarin. Terus apa lagi? Kita sudah belajar apa lagi setelah ini? Baru sampai sini ya? Baru sampai sini kemarin. Ada ini enggak? Ada bayangannya kamu ketika kamu mengerjakan fungsi inverse, kesulitannya di mana? Ini Pak, masukin fungsinya. Memasukkan fungsinya. Kadang ada yang proporsional. Oh, kadang ada bentuknya pecahan. Kamu memasukkannya berarti harus menyamakan atau menyamakan penyebut ya. Untuk mengoperasikan pembilangnya harus disamakan penyebutnya. Oke. Kita akan mengingat dengan cara contoh soal ya. Nanti kamu diskusikan dulu 2-3 menit. Boleh nanti kamu maju ya, yang bisa maju. Ataupun nanti kalau tidak bisa tanyakan ke teman, diskusi bisa. Oke? Kita coba ya ambil 2 contoh yang kemarin. Sudah sampai mana sih yang contoh soalnya ya? Jadi 40 kira-kira. Yang pertama berarti tak perlu bikin fx sama dengan 2x plus 5. Gx nya sama dengan x min 2. Bentuknya belum ada inverse-nya. Silahkan kamu mencoba cari yang pertama. F bundaran G inverse-nya berapa? Yang kedua G inverse bundaran F inverse. Hasilnya berapa? Ini yang sudah kita pelajari kemarin. Silakan dicoba dikerjakan. Hasilnya nanti kamu boleh maju, salah satu maju boleh. Atau ini berarti 2 soalnya 2 arah yang maju. 2-3 menit saja untuk mengingat sambil buka-buka yang kemarin. Ya, dibuka yang kemarin. Nah, Pak Guru jangan jawabannya di sini.
Harusnya sudah bisa. Kalau belum bisa berarti kita akan evaluasi. Waktunya 2 menit ya. 2 menit ya. Silakan berdiskusi boleh dengan teman sebangku atau dengan belakang bangkunya. Ya, belakang bangkunya boleh. Dengan teman sebangku boleh. Kalau terlalu jauh ya mau tanya boleh langsung balik lagi. Gimana, ada yang mau tanya? Prosesnya ya. X. Ya, ini. Oke. Atau ada yang mau mengerjakan langsung di depan? Boleh, boleh satu perempuan, satu laki-laki, boleh. Boleh. Nomor 1, nomor 2 nya belum siapa? Hakim apa mau siapa? Laki-laki, satu perempuan. Ini loh. Ya, sudah maju ada spidol lagi kan? Apa enggak ada? Enggak ada, cuma satu. Oh, cuma satu spidolnya. Yang lain sambil yang belum bisa sambil coba dibuka lagi materinya, cara pengerjaannya bagaimana. Ya, dibunda itu dulu, diinverskan dulu, dikomposisikan dulu, komposisi dulu, F, G, I dulu, baru ke inversnya. Ada yang sudah ada punya spidol? Mbak Ara biasanya ada. Biasanya ada yang punya spidol. Nggak apa-apa, tinggal yang diinverskan. Oke, betul. B sama dengan 2X 1. Y ini 1 sama dengan maju dengan belakang. Udah dikasih absen, oke, nggak apa-apa. Oke, inverse. Berarti kamu mau inversekan dulu dong. Tulis inverse dulu. Cari dulu F inverse sama G inverse-nya. Jadi kita cari dulu ya. Oke, boleh. Inverse 2x plus 5. Sama dengan Talinya Talinya disamakan. Mengganggu pandangan. 2x 5 dipindah ruas ke kiri. Y
X X sama dengan Y min 2 fx ah, sama dengan X min 5 per 2. B-nya F inverse itu kurang tanda inverse bawahnya itu belum, yang atas belum. Inverse X sama X min 2 terus inverse kan Sama dengan inverse. Oke. Ya, berarti sudah ketemu untuk F inverse-nya sama G inverse-nya. Ya, terus masukkan. Apa? Disebut jadi kok 2/2 empat dong. Empat dong. Di Empat sini dong, empatnya di sini, empat Pak. dong. Ini nggak bisa. Nggak bisa ya. Empat dong. Nah, empatnya di situ. Ya. Ini absennya kan berapa ya, Pak? 35. Iya. Siap. Oke, terima kasih yang sudah maju. Ini untuk mengingat kembali yang kemarin kita bahas, ada yang namanya inverse F bundaran G inverse, ada G inverse bundaran F inverse. Kedua ini itu sama hasilnya, harusnya sama. Kita cek ya. Untuk yang pertama FGX ya, F bundaran G, kita inversekan dulu, baru kita apa? Kita inversekan. Kita komposisikan dulu, baru kita inversekan. Jadi ketemu X min 1 per 2. Yang sini kita inversekan dulu untuk G dan F-nya, baru kita komposisikan. Dikomposisikan ternyata hasilnya juga sama, X min 1 per 2. Oke. Sampai sini kita mengingatnya, sudah ingat ya? Sudah ingat? Ada yang masih belum ingat? Ada yang masih sama sekali belum ingat tentang pelajaran kemarin? Ingat ya? Ingat ya, nanti kita lanjutkan materi. Prosesnya berarti kita apa ya? Kita yang kemarin kita tidak tinggalkan, tapi akan kita ulang seperti ini. Jadi akan kontinu. Ya, kalau kemarin mungkin Pak Guru langsung menerangkan ya tanpa ada soal. Sekarang kita coba ada soal seperti ini untuk mengingatkan kembali. Ya, kamu harus bisa mengerjakan. Tidak bisa pun tidak masalah. Yang penting kamu mencoba. Yes. Seperti itu ya. Yes. Terus selanjutnya kita materinya berarti melangkah kemana? Inverse sudah, komposisi fungsi sudah. Terus apa lagi? 3 fungsi sudah belum? Inverse untuk 3 fungsi? Belum ya? Belum. Oke, kita lanjutkan materinya. Silakan kamu buka coba yang materi kemarin yang sudah Pak Guru share yang di kemarin di HP itu ya. Oh, itu ya, Pak. Yang Pak Guru kirim ke Hakim itu. Iya, Pak. Dibuka coba. Oke. HP-nya dikumpulkan tidak? Tidak, Ya. Pak. Sebenarnya masih di tangan. Ya, silakan dibuka, materinya dibuka. Selanjutnya di bawah itu masuk ke 3 fungsi atau kita sudah ganti materi? Coba dilihat. 3 fungsi. 3 fungsi, ada 3 fungsi. Kalau 3 fungsi gimana cara pengerjaannya? 3 fungsi. Sama. Kalau yang seperti ini, F bundaran G bundaran H inverse, berarti ya kamu komposisikan dulu, dikomposisikan dulu, nanti akhirnya di inverse. Di sini juga sama, kalau mau 3 fungsi berarti kita balik dari H inverse bundaran G inverse bundaran F inverse. Oke, gimana Pak kabarnya Pak Hamzah? Alhamdulillah baik Pak. Baik, Nggih. alhamdulillah.
Kemarin sudah observasi di kelas, itu luar biasa saya lihat. Pak Hamzah mengajarnya semangat, anak-anak juga semangat dalam mengikuti pelajarannya Pak Hamzah itu. Terkait dengan kemarin itu katanya Pak Hamzah yang masalah waktu, nggih. Iya, masalah waktu itu. Gimana menurut Pak Hamzah dengan menerapkan metode yang sudah Pak Hamzah itu lakukan di kelas? Yang kemarin kita diskusikan ya Pak, iya. Pra berarti iya. ya, pas pra itu saya mengusulkan ide atau mempunyai ide untuk menggantikan ceramah yang depan, iya. mengulang materi dengan ceramah singkat atau menjelaskan singkat dan memberikan soal, satu atau dua soal. Kemarin itu sudah saya praktekkan waktu pembelajaran, ternyata jauh lebih cepat Pak waktunya. Jauh lebih cepat. Tapi tetap masih ada kendalanya kemarin. Kemarin kan karena saya memilih untuk diskusikan dua soal itu, tidak sendiri-sendiri. Iya. Karena saya rasa kalau sendiri-sendiri malah akan semakin lama anak untuk mengerjakan. Iya. Beberapa anak yang bisa, ada yang tidak bisa. Jadi saya kelompokkan kemarin dan saya beri dua soal kalau nggak salah, dua soal yang saya bikin. Ternyata ada yang sangat cepat. Dua kelompok yang sangat cepat mengerjakan dan satu kelompok itu mudeng semua Pak. Tapi ada satu kelompok yang memang dua soal itu hanya satu bisa mengerjakan, satunya masih belum paham. Belum paham ya. Karena kemarin dibagi menjadi 6 kelompok. 6 kelompok nggih. Dan kelompok, ya. 2 kelompok sangat cepat, yang 3 itu ya sedang mengerjakannya, dan yang 1 sampai waktunya habis tidak bisa menyelesaikan. Tapi dalam segi waktu itu sangat lebih memangkas waktu, hanya 7 sampai 8 menit saja Pak. 7 sampai 8 menit. Betul. Nah kemudian tadi berarti jauh lebih cepat ya Pak Hamzah yang dilakukan berkaitan dengan idenya Pak Hamzah terkait dengan kendala waktu itu, ternyata tadi menggunakan mengulas sedikit kemudian ditambah dengan mengerjakan soal itu ternyata lebih cepat ya. Oke, cuma tadi kalau nggak salah ada kendala ya. Berarti ada 2 yang sangat cepat, kemudian 3 itu ya bisa menyelesaikan ya normal, dan 1 itu masih ada terkendala. Itu 1 kelompok kendala. Berarti kemudian kemarin juga disampaikan katanya Pak Hamzah terkait dengan refleksi itu bagaimana kabar dengan refleksi? Karena waktunya di depan tidak terlalu memakan banyak waktu, saya refleksinya lebih banyak Pak. Waktu yang saya gunakan untuk refleksi lebih banyak. Biasanya paling cuma 3-4 menit. Kemarin sudah sampai 5-6 menit lah. Sampai saya bisa bertanya dengan anak apa saja yang sudah dipelajari. Beberapa anak menjawab bisa, kan ada komunikasi antar saya dan siswa, guru dan siswa. Itu sangat lebih baik ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian ini refleksinya berarti lebih maksimal ya tadi ya. Refleksinya lebih maksimal. Rencana yang akan Pak Hamzah lakukan berikutnya itu seperti apa terkait dengan tadi yang sudah dialami, dilakukan itu, rencana tindak lanjutnya itu seperti apa? Jadi rencana saya ya untuk menyelesaikan masalah yang baru Pak. Masalah yang muncul baru ini setelah saya menggunakan ide yang sudah menurut saya bisa memangkas waktu. Masalah yang baru yang muncul kan ada satu kelompok yang kurang maksimal itu. Jadi untuk mengingat materi sebelumnya, saya inginnya itu semua kelompok ya minimal bisa mengerjakan dan mengingat semua. Seperti itu. Jadi mungkin untuk pertemuan berikutnya, untuk pembagian kelompoknya itu akan saya bagi lebih merata. Pembagian kelompok lebih merata. Dengan siswa yang sedang, rata-rata, dan cepat dalam mengerjakan nanti saya bagi rata. Lebih rata lagi, mungkin kemarin pembagian kelompoknya tidak
tidak terlalu heterogen apa ya, Oh, banyak iya, yang oke. pinternya ngumpul gitu Oh, Pak seperti istilahnya. itu ya. gitu. Oke. Yang lebih pinter-pinter ngumpul seperti itu. Itu rencana berikutnya ya. Oke, itu saya tunggu rencananya Pak Hamzah. Semoga nanti pembelajaran di sekolah kita itu semakin meningkat. Amin. Amin. Dan kemudian siswanya nanti juga semakin mudah memahami apa yang kita sampaikan dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Itu saja. Kebetulan sudah bel tadi Oke, itu. oke. Jadi memang ya kita harus nanti saya butuh sharing-sharing lagi lah Oke. sama Pak Hamzah. Seperti itu barangkali Pak Hamzah ada kendala juga bolehlah kita saling Oke. sharing seperti itu. Itu saja Pak Hamzah, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.